Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Semuanya dikasihi Tuhan, katakan amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan beri. Lebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Lebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Lebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Lebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yeay, Tuhan semua berkati. Sampai bertemu lagi. Shalom Faithful Kids, jumpa lagi dengan Aunty Mio hari ini. Aunty Mio hari ini akan bercerita tentang Nabi Yunus dan ikan besar. Nah, nanti kalian juga bisa membuat craft yang seperti ini ya. Oke. Nah, sebelum Aunty Mio mulai bercerita, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami dalam keadaan sehat dan kami bisa bersama dengan keluarga kami, itu semua karena berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami hari ini juga mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Tuhan berikanlah negeri kami kebahagiaan, damai sejahtera, dan Tuhan berkatilah negeri kami. Kami juga mau berdoa Tuhan agar COVID-19 segera pergi dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan berikan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama mendengarkan tentang Nabi Yunus dan ikan besar. Nah, cerita Nabi Yunus ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai Yunus pasal 4. Nanti kalian baca di rumah ya. Nah, untuk ayat hafalan Aunty ambil dari Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan berita ke kota Niniwe. Kota Niniwe adalah kota yang sangat besar. Nah, kota ini berbuat dosa di hadapan Tuhan. Waktu itu Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota itu, memberitahukan bahwa Tuhan akan menghukum kota itu. Nah, sedangkan Nabi Yunus ini dia tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dia melarikan diri. Dia naik kapal, tapi dia tidak pergi ke kota Niniwe, justru dia pergi ke kota Tarsus. Dia naik kapal ke kota Tarsus. Oke. Nah, yang terjadi selanjutnya, Tuhan mengirimkan taufan badai ke laut. Jadi kapalnya
kena ombak yang besar. Seluruh orang di kapal itu semuanya panik. Mereka berdoa, mereka mencari-cari gimana ini caranya, gimana caranya. Mereka membuang yang ada di dalam kapal supaya kapal itu lebih ringan. Kemudian mereka mendapati Yunus itu sedang tertidur. Dia panggil, "Pak, bangun, Pak, bangun. Segeralah kamu berdoa kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu mendengar doamu dan dia meredakan badai ini." Yunus hanya diam saja. Kemudian mereka bingung, apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah kebingungan mereka mengambil undian. Keluarlah nama Yunus. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, "Pak, kalau boleh tahu Bapak ini dari mana dan mau kemana?" Maka Yunus bercerita, "Iya, aku dari Israel. Aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk ke kota Niniwe, tetapi aku tidak mendengarkan Tuhanku. Aku justru ikut kalian berlayar ke kota Tarsus." Maka mereka berkata, "Berarti kamu ini bersalah ya sama Tuhan?" Yunus pun menjawab, "Iya, betul. Lebih baik kalian lemparkan saja aku ke laut." Mereka bingung, apa nggak apa-apa ya melemparkan orang ke laut? Maka mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, kemudian mereka memutuskan, ya udahlah kita lempar aja Yunus ini ke laut. Begitu Yunus dilempar ke laut, yang terjadi adalah badai itu menjadi tenang, gelombangnya menjadi tenang, kapalnya tidak lagi bergoyang-goyang. Apa yang terjadi sama Yunus? Yunus ini dimakan oleh ikan besar. Ikan besar ya, bukan ikan paus. Nah, di dalam perut ikan paus lagi. Ikan besar ini Yunus ngapain? Mancing mungkin, Aunty. Ya enggak lah, di dalam perutnya ikan kok mancing. Apa yang dilakukan Yunus? Yunus di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa. Yunus meminta ampun kepada Tuhan. Dia berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Dia berjanji akan patuh dan taat pada Tuhan. Nah, yang terjadi kemudian adalah Tuhan membuat ikan besar itu mengeluarkan atau memuntahkan Yunus di tepi pantai. Lalu yang Yunus lakukan adalah dia segera pergi ke kota Niniwe. Setibanya di kota Niniwe, Yunus memberitahu, "Kalian semua ya, dalam 40 hari Tuhan akan menghukum kota ini." Mereka semua terkejut. Kemudian mereka memberitahu kepada raja bahwa Tuhan akan menghukum kota itu. Apa yang dilakukan oleh penduduk kota ini? Mereka semua sepakat untuk meminta ampun kepada Tuhan. Mereka berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengabulkan doa mereka. Sedangkan Yunus menjadi marah. Yunus marah karena gini, "Tuhan, itulah sebabnya aku gak mau pergi ke kota itu, ke kota Niniwe. Karena aku tahu kamu itu adalah Tuhan yang maha penyayang. Pasti nanti kamu gak jadi menghukum mereka." Nah, terus Yunus ini dia duduk di depan kota itu supaya bisa melihat kota itu juga. Dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia duduk dengan wajah marah. Kemudian Tuhan menumbuhkan tanaman atau tumbuhan yang bisa menutupi kepala Yunus. Yunus merasa senang sekali. Dia bisa berteduh di bawah pohon itu. Ya nggak pohon ya, ini seperti perdu atau tanaman yang nggak terlalu tinggi. Nah, Tuhan membuat bisa menutupi kepala si Yunus. Yunus sangat senang. Yunus senang kan? Apa yang terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya ternyata tanaman itu mati atas seizin Tuhan. Apa yang dilakukan? Nah, Tuhan memberi ulat dan Tuhan memberi angin yang panas sehingga tanaman itu menjadi layu, kering dan mati. Kemudian Yunus semakin sedih. Yunus sedih dan Yunus marah.
Yunus berkata, Tuhan, kenapa sih tanamannya itu harus mati? Kalau kayak gini, aku jadi malas juga hidup di dunia ini. Aku sebel, aku nggak terima, aku marah. Lalu Tuhan berkata begini, Yunus, sama tanaman aja kamu sayang, apalagi aku yang menciptakan manusia di bumi ini. Bukankah aku terlebih-lebih sayang kepada penduduk di kota Niniwe? Nah, ternyata Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus mencintai sesama kita manusia, mengasihi sesama kita manusia tanpa membeda-bedakan. Yunus bersalah kepada Tuhan karena dia merasa, buat apalah orang jahat itu dikasih tahu, nanti toh Tuhan juga pasti mengampuni, pasti menolong. Nah, Tuhan mau mengajarkan bahwa yang pertama kita harus patuh pada perintah Tuhan, dan yang kedua kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk craftnya yang dibutuhkan kertas lipat, gunting. Kertas lipatnya beberapa warna. Kalau kalian punya mata-mataan mainan seperti ini juga boleh, atau kalau enggak pakai spidol sama lem ya. Nanti Onti akan mengirimkan linknya untuk membuat craft ini. Oke, Onti sudah selesai hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.